Jadi kalau hajatmu pengen kabul, kamu pengen duit, kamu pengen rumah, mintanya ke siapa? Ke Allah. Pakainya apa? Sholawat. Gak pakai sholawat, ditolak sama Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan, jangan gunakan sholawat untuk mobil, jangan gunakan sholawat untuk motor, jangan gunakan sholawat untuk hajat dunia, maka jawablah, lantas suruh pakai apa? Kalau nggak pakai minta sama Allah, suruh pakai duit, suruh pakai kerja, suruh pakai usaha, suruh mengandalkan ikhtiarnya, melupakan Tuhannya. Ajaran siapa ini? Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang nggak punya duit kalau udah kenal Allah, kenal Rasulullah, nggak ada yang pesimis, optimis. Nggak punya duit pengen beli mobil, jalan di kampung lenggak-lenggok. Ditanya, kemana? Showroom. Ngapain? Beli mobil. Duitnya ada? Belum. Nah terus proses sholawat. Tahap awal, sholawatin dulu. Sholawatin. Dianggap orang stres. Ini yang normal ini. Yang anggap stres itu yang stres. Bener. Apa? Nanti akan saya jelaskan. Serius. Yang kedua. Dalil tidak terbantahkan. Dan ini yang punya Habib dan Kiai serta murid-murid dan kawannya. Yang lain nggak punya. Cari cek itu, cari di Google. Kalau nggak percaya, di Google kalimatnya pakai bahasa Arab. Ya. Satu-satunya amal yang tidak ditolak sama Allah hanyalah sholawat. Yang lain nanti dulu, cek, tolak, terima, tolak, terima. Kalau sholawat langsung diterima. Meskipun kamu riya, meskipun kamu ujub, tetap diterima. Itu yang namanya sholawat. Habib, Yai, masa bisa sholawat mengalahkan sholat? Nah ini pemikiran gak beres ini. Jadi kalau sholawat bisa mengalahkan sholat, seakan-akan ini sholawat sesuatu yang salah. Nah sholat itu ibadah, sholat itu ibadah. Kalau ada ibadah yang pahalanya memang secara khusus bisa lebih besar dari ibadah yang lain kan ya luar biasa. Dan yang namanya sholat itu bagiannya adalah sholawat. Paham? Jadi kalau nggak ada sholawat tidak ada sholat. Ini harus dipahami. Sabar. Pelan-pelan. Step by step. Biar nggak gagal paham ya. Ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setiap mau mulai maulid dibaca enggak ini? Dibaca kan? Ayat ini dibaca. Coba diterjemahkan. Inna, sesungguhnya, innallaha, Allah bersolawat kepada Nabi, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang manggil? Allah. Allah manggil siapa? Alladzina amalu. Siapa yang beriman? Anda beriman, saya beriman, kita beriman. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hei orang-orang beriman, kalian semua tanpa terkecuali sholawat dan salam kepada Nabi yang banyak dan yang baik. Betul? Ayat ini turun kepada sahabat. Sahabat orang yang paling paham bahasa Arab. Sahabat orang yang paling paham bahasa Arab. Makanya jangan belajar Al-Quran dari terjemahan. Gak pernah sampai nanti. Belajar Al-Quran dari ulama. Gak bisa dari terjemahan. Subhanallah. Nanya sama Nabi sahabat, amma salam qad arafna. Kalau salam kami udah tahu ya Rasulullah caranya. Assalamualaikum. Tahu salam. Wa kaifa nusalli alaik. Tapi kalau salam kaifa. Mas sholah sama kaifa sholah itu beda. Kalau mas sholah, apa itu sholawat? Bentuknya apa? Bentuk. Bentuk. Tapi kalau kaifa itu bagaimana caranya bersolawat. Paham? Sahabat tidak pernah mempertanyakan bacaan solawat. Yang ditanyakan sahabat caranya bersolawat.
Antara cara sama bacaan itu dua hal yang jauh berbeda. Sahabat nanya, kaifa nusalli alaik? Jawaban Nabi apa? Qulu, caranya kamu cukup mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bukan bentuknya. Kalau bentuknya macam-macam. Ada sholawat Ibrahimiyah, ya. Ada sholawat yang untuk keluarga Rasulullah. Ada sholawatnya sahabat, ya. Ada sholawatnya tabi'in. Ada sholawat Nabi yang diajarkan ulama di dalam mimpi. Macam-macam. Ada sholawat yang dikarang oleh para ulama. Bentuknya bebas. Bentuknya bebas. Caranya ini yang benar. Apa caranya? Ucapkanlah Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu bersolawat. Solawat itu artinya doa. Makanya ketika sahabat diperintahkan bersolawat dalam Al-Quran, sahabat bingung. Doakan Nabi, doakan Nabi. Ucapkan salam untuk Nabi, doakan Nabi. Maka sahabat nanya sama Nabi, cara doakan Nabi gimana? Karena Nabi udah dapat semuanya. Gimana mendoakan? Maka sama Nabi diajarin. Kamu bilang saja sama Allah, ya Allah, tolong kamu yang doakan Nabi. Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu yang bersolawat sama Nabi. Ya Allah, tolong kamu yang bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang dicek dulu, cek pemahamannya udah nyampe belum? Yang merintah siapa? Yang dapat perintah siapa? Mukmin, betul. Allah merintah kita untuk ngapa? Solawat. Solawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajarin kita bagaimana? Minta saja sama Allah. Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu solawat sama Nabi, betul? Ya Allah, tolong kamu solawat sama Nabi. Maka Allah jawab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat udah terus-terusan selalu sholawat sama Nabi. Kalian yang sholawat sama Nabi. Kita jawab lagi, ya Allah, kamu saja yang sholawat sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong kamu saja yang sholawat sama Nabi. Allahnya jawab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diajari Nabi, kembalikan ke Allah, kembalikan ke Allah. Ya Allah, tolong kamu saja yang sholawat ke Nabi. Allahnya bilang, aku udah sholawat sama Nabi dan terus sholawat sama Nabi. Malaikatku sholawat sama Nabi terus. Giliran kalian sholawat sama Nabi. Kita jawab, Allahumma, ya Allah, tolong kamu yang sholawat sama Nabi. Pertanyaan saya, sejak kapan kamu pernah bersolawat? Pernah enggak kita bersolawat? Gak pernah. Yang ada itu kita meminta agar Allah bersolawat kepada Nabi. Pertanyaan saya, nah kalau kita minta sama Allah untuk solawat, terus yang solawat siapa? Allah. Yang solawat? Allah. Akankah Allah menolak Allah? Akankah Allah menolak Allah? Tentu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta kepada Allah untuk kita atau untuk Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong kamu bersolawat pada Nabi Muhammad. Berarti kita minta kepada Allah untuk siapa? Untuk Nabi. Lah kalau ada orang minta buat Nabi, kira-kira sama Allah diterima atau ditolak? Dan mintanya kepada Allah, ya Allah, tolong kamu, saya minta kepada kamu sesuatu untuk Nabiku, untuk kekasihmu. Tolong ya Allah, kira-kira sama Allah dikasih atau nggak dikasih? Dikabulkan atau nggak dikabulkan? Kenapa? Untuk kekasih Allah semua diberikan oleh Allah. Makanya kamu riak, kamu ujub, kalau minta untuk Nabi Muhammad SAW pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Nah, bagian asiknya di sini. Akhirat, bab duit. Ini sebetulnya rahasia para wali. Nggak boleh di-share seharusnya. Cuman malam hari ini dan bulan ini bagusnya di-share. Karena di Indonesia lagi banyak orang pusing. Harus dikasih ilmunya biar nggak pusing semua. Biar pusingnya terarah. Pusingnya terarah. Begini loh. Masih ingat cerita Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan dahulu di zaman Nabi-Nabi terdahulu ada 3 orang yang berteduh di dalam sebuah gua. Kemudian ada batu yang jatuh dari atas menutup mulut gua. Ingat kisah itu? Kemudian mereka berusaha mendorong batu yang besar itu. Mendorong batu yang besar. Mendorong batu yang besar. Ternyata batunya tidak bergerak. Betul? Jangan dilanjutkan dulu ceritanya.
batu besar didorong, nggak bergerak. Seharusnya ini urusannya dorong atau traktor? Traktor, betul ya? Urusan batu ini kan urusan traktor, paham? Kamu mau beli mobil, duit nggak cukup, uang nggak cukup. Seharusnya urusannya apa nih? Ngutang ya? Minta tolong sama orang, ditambahin duitnya, betul? Tapi ngutang siapa yang mau ngasih? Nggak ada yang mau ngasih. Ini dorong nggak bisa, siapa yang mau nolong? Yang terkunci di dalam, nggak bisa. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan mereka 3 orang yang minta tolong ini masing-masing berkata, ya Allah, saya pernah punya amal yang begini. Kalau amal itu kamu terima, ya Allah, tolong geser batu ini, betul? Maka bergeser batu sedikit. Yang kedua ngomong yang sama, bergeser batu sedikit. Yang ketiga ngomong yang sama, bergeser batu sedikit. Akhirnya cukup untuk lewat 1 orang. 1 demi 1 keluar. Artinya batu yang menutup tergeser. Hajat terkabul. Karena ketiga-tiganya bertawassul dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk nabi-nabi terdahulu. Untuk kamu, Rasulmu udah ajarin. Jangan yang nabi terdahulu. Nabi Muhammad SAW. Ada satu amalan yang tidak mungkin ditolak. Apa namanya tadi? Sholawat. Makanya pinternya Habib sama Kiai. Sengaja saya terus sebut Habib sama Kiai. Habib sama Kiai. Biar Indonesia paham ilmunya Habib dan ilmunya Kiai. Ilmunya Habib dan ilmunya guru. Mereka orang-orang yang luar biasa. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja. Meskipun penampilannya mungkin baju takwa nggak jelas. Mungkin sandal aja warnanya beda. Sandal warnanya beda, nyantai. Mungkin kalau dilihat orang ini orang nggak jelas, tapi ilmunya luar biasa. Rumahnya mungkin reot, reot. Coba perhatikan. Habib sama Kiai dari zaman dahulu kala ngajarin, kamu kalau punya hajat baca nariyah 4.444 kali. Selesai nariyah bilang, ya Allah berkat sholawat nariyah kabulkan hajat saya. Betul? Kamu kalau punya hajat baca maulid simtuduror, barzanji, burda, gibah dan sejenisnya. Selesai maulid bilang berkat maulid ini ya Allah kabulkan hajat saya. Betul? Kamu kalau punya hajat diajari Habib Kiai baca munjiah 1000 kali, sholawat A sekian kali, sholawat B sekian kali. Selesai bilang sama Allah, ya Allah berkat sholawat yang aku baca tadi kabulkan hajat saya. Betul? Pertanyaan saya, ajaran Habib sama Kiai ini berasal dari mana? Dari ajaran langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal yang tidak ditolak. Dan buat kita amal yang tidak ditolak adalah sholawat. Makanya kalau kamu pengen beli mobil, baca nariyah 4.444 kali. Tapi jangan diwakilkan. Kalau kamu wakilkan, yang qabul, yang mewakili. Karena judulnya ini mau tawasul dengan mujahadahmu, dengan usahamu. Gantinya dorong batu tadi loh. Usahanya duduk di kamar. Nanti kamu masuk kamar bilang sama istri, Dek saya mau beli rumah dulu ya, jangan diganggu 5 jam. Siapkan kopi, teh dan makanan. Kunci kamarnya jangan diganggu. Kholwat 5 jam. Nariyah, munjiah. Anaknya ditanya sama ibunya, nanya sama ibu, ibu ayah mana? Beli mobil. Di mana? Di kamar. Masya Allah. Keluar dari kamar ya, ayahnya ada tamu, terus anaknya cerita, ayah tadi beli mobil. Oh iya benar, di mana? Di kamar. Masya Allah. Tamunya nanya, iya betul, iya. Gimana caranya? Nariyah 4.444 kali. Hasilnya sebentar lagi saya harus keluar dulu. Hasilnya sebentar lagi saya harus keluar dulu. Baru dia keluar, jalan ke pasar, jalan cari obyekan, jalan dia bergerak. Nanti itu sholawatnya akan bekerja. Sholawatnya akan bekerja. Loh, kalau Nabi yang terdahulu saja umatnya di dalam gua nggak ngapa-ngapain, diem saja, gerak sendiri. Lah kamu udah pakai sholawat, masih pakai kerja, nggak kabul ya nggak mungkin. Mana imanmu? Mana yakinmu? Mana percayamu? Jangan percaya dengan fata morgana. Pekerjaan itu fata morgana, perencanaan itu fata morgana. Ajaran nabimu itu nyata, saudara-saudara. Allahumma sholli alaihi. Jelas.
Masing-masing buat rencana kelihatannya. Mulai pulang mau sholawat. Mau sholawat. Mujahadah, baca sholawat. Ini kalau semua ngamalin sampai nanti sudah terwujud komisi nggak nyampe Solo, awas. Namanya guru itu harus dapat komisi. Yang ngajarin kan ya. Perdagangan kan begitu kan ya. Yang ngajari kan dapat apa itu? Hak cipta ya. Royalti. Nah, royalti enggak usah banyak-banyak, udah 10%. Royalti 10%. Ikhwani rahimakumullah. Jelas yang saya sampaikan? Jelas? Sekarang hidup ringan atau berat? Ringan ya. Gak usah repot, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih ngeyel, mungkin nonton orangnya. Sebentar. Masih belum puas. Oke, satu lagi. Yang di rumah tuh masih belum puas dalilnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan solusi untuk masalahnya. Apapun itu masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan selalu memberinya surprise rezeki.